Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ustadz Dr. Haji Anis Maskur, MA, atau juga punya nama panggilan yang familiar yaitu Kang Anis. Yang saya hormati Pak Edi Juanda selaku Ketua Pengajian Syiar Montreal, Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat Zumin Sumiyat rahmatullah yang menghadiri undangan pengajian bulanan Syiar Montreal pada hari ini Sabtu tanggal 12 Maret 2022. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan, nikmat, taufik dan daya untuk bisa bersilaturahim dalam kegiatan rutin pada malam ini atau pagi waktu Indonesia. Tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan, kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Alhamdulillah, pada malam petang hari ini waktu Kanada kita akan mengkaji kembali pesan-pesan Al-Quran yang nanti akan diulas dan dibahas oleh Ustadz Kang Anis terkait dengan persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah yang insya Allah akan kita masuki dalam hitungan hari, beberapa minggu, beberapa hari lagi. Sebelumnya mari kita buka acara pengajian Syiar Montreal pada malam petang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya susunan acara yang akan kita lalui pada petang hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan pembacaan istighosah singkat dan disusul dengan tausiah yang nanti langsung diampu oleh Ustadz Anis, dilanjutkan dengan tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu, hadirin hadirat Zumin Sumiyat rahmatullah. Kita sudah membuka acara ini sebelumnya dan selanjutnya dipersilakan kepada Mas Muhammad Abdul Rauf untuk membacakan ayat suci Al-Quran yang terkait dengan tema pada malam hari ini. Kepada Mas Abdul Rauf dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu jamaah Syiar Montreal yang dirahmati oleh Allah. Terima kasih Bang Ijo telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kewajiban menjalankan bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan kita lalui, dan juga berkaitan juga dengan tema pada malam hari ini, yaitu persiapan lahir dan batin menyambut Ramadan pada tahun 1443 Hijriah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. O you who have believed, decreed upon you is fasting, as it was decreed upon those before you, that you may become righteous. Shadaqallahul Adzim. Semoga barokah dan semoga kita bisa menjalankan amalan bulan suci Ramadan nantinya dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Gus Izul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abdul Rauf. Mas Abdul Rauf ini merupakan mahasiswa doktoral, baru datang 2 bulan yang lalu di Montreal. Saat ini sedang mengambil S3 Biomedical di Université de Montréal, kampus berbahasa Prancis yang ada di Montreal.
Sayangnya singkat, cuma 1 ayat ya. Nanti seperti apa dan bagaimana pengembangannya nanti akan kita persilakan kepada Ustadz Anis untuk mengelaborasi dan juga membahasnya lebih lanjut. Namun sebelum menginjak sesi tausiah, kita punya rutinan untuk membaca istighosah singkat yang akan dipandu oleh Mas Heri Widiantoro. Kepada Mas Heri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه. لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه. لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم. يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير. يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق. يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله. يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله. يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. يا رحمن يا رحيم. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا بديع يا بديع يا بديع. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Heri atas bacaan istighosah yang dipandunya. Semoga kita mendapatkan maunah pertolongan dari Allah di barokah bacaan istighosah yang sudah kita bacakan. Mas Heri Widiantoro ini merupakan mahasiswa doktoral Religious Studies di McGill University. Baik, selanjutnya acara berikutnya yaitu sesi tausiah yang akan langsung disampaikan oleh Ustadz Anis Maskur. Namun sebelumnya saya ingin bacakan sedikit daftar riwayat hidup, riwayat singkat dari beliau. Ustadz Anis Maskur ini dilahirkan di Temanggung. Pendidikan formalnya dari tahun 82 sampai tahun 89 di MI Miftahul Fala Kondosuli, Paraan Temanggung. Kemudian melanjutkan ke MTSN Paraan. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus MAN 1 Surakarta. Kemudian S1-nya dengan Judisium Cum Laude didapatkan dari Fakultas Syariah Hukum Islam jurusan Al-Ahwal As-Sahsyiyah IAIN Syarif Hidayatullah. Kemudian S2 di Pasca Sarjana Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, konsentrasi fikih Asiyasah, dan terakhir S3 program Pasca Sarjana Hukum Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selain itu, Ustadz Anis pernah mendapatkan pendidikan non formal dari Pondok Pesantren Al-Islah Salafiyah Pondok Suli dan juga Pondok Pesantren Darus Sunnah Ciputat. Sehari-hari beliau merupakan ASN Kementerian Agama, namun beliau juga menjadi pengasuh beberapa majelis taklim yang ada, misalnya sebagai pengajar kitab Sahih Sifatus Shalah Al-Nabi, karya Syekh Hasan As-Saqaf, kemudian kitab Kitfatul Ahyar dan Mau'izatul Mu'minin minal Ihya Ulumuddin pada Majelis Taklim Nurul Iman Bojong Sari Depok Jawa Barat sejak tahun 2016 sampai sekarang. Kemudian Majelis Jamaah Haji 2017 KBIH Al-Karimiyah sejak tahun 2017 sampai sekarang. Kemudian menjadi pengasuh Majelis Taklim Majelis Muslimat Masjid Puri Bali Depok sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Majelis Remaja Masjid Aribni Bojong Sari sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Jadi sungguh banyak sekali pengalaman beliau dalam mengasuh Majelis Taklim yang ada dengan berbekal pengalaman pendidikan baik formal maupun non formalnya. Mungkin itu sedikit riwayat singkat background dari Ustadz Dr. Haji Anis Maskur, MA, yang juga akrab atau biasa dipanggil dengan Kang Anis. Selanjutnya kepada Pak Ustadz dipersilahkan. Terima kasih Mas Izul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Syiar Montreal rahimakumullah yang senantiasa saya hormati dan juga saya banggakan, wabil khusus koordinator ataupun ketua atau pimpinan dari grup Syiar Montreal ini yang saya hormati. Jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita tak lupa untuk panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di pagi hari ini untuk waktu Indonesia Barat dan mungkin malam hari untuk waktu di Montreal kita masih diberi kemauan dan keinginan dalam rangka talabul ilmi dan juga silaturahim antar anak bangsa yang sedang berdiaspora, baik talabul ilmi juga ataupun cari nafkah yang merupakan bagian jihad fi sabilillah dan juga li'ala'i kalimatillah. Salat serta salam senantiasa tercurahkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita sebagai
umatnya yang senantiasa mencintainya. Tak lupa juga menyampaikan bersolawat sebagai bukti, dan juga mudah-mudahan dengan sholawat tersebut bisa menjadi wasilah bagi kita semua untuk mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimahullah, sebelumnya saya mohon maaf, mungkin waktu kita berdiskusi pada kesempatan kali ini ya kita batasi saja, mungkin saya akan sampaikan sekitar 30 menit atau 40 menit, lalu kita bisa lanjut dengan diskusi, karena saya yakin inilah kaum intelektual, kaum akademisi, kaum yang menginginkan lebih ketika mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Maka harus ada ruang-ruang diskusi untuk membedah lebih dalam maksud apa dari apa yang pernah kita dengar atau yang disampaikan pada kesempatan pada kali ini. Jazakumullah, karena temanya dibatasi pada Tarhim Ramadan dalam rangka mempersiapkan baik secara lahir maupun batin menjelang bulan Ramadan. Ini merupakan satu pengingat yang sangat penting bagi kita semua, karena banyak sekali orang ketika mendapati Ramadan itu batinnya hampa, kosong, kayak apa ya, kalau bahasa Arabnya itu mala ainun ru'at wala udhunun sami'at wa ma khatara bi bali, enggak ada kerenteknya gitu. Kalau kuliah di sebuah perguruan tinggi enggak ada jejaknya di batin itu. Banyak sekali kita rasakan begitu, dan kadang juga kita termasuk bagian dari itu yang tidak bisa merasakan asyiknya, indahnya, nikmatnya berRamadan. Nah, ini yang kemudian perlu kita persiapkan sehingga kita bisa menikmati. Biar terasa betul Ramadan itu bukan hari biasa, tapi hari yang mulia dan batin kita nyambung. Karena banyak juga orang yang masuk ke dalam Ramadan, tapi batin kita tidak nyambung. Yang terjadi yang dianggap itu sebagai aktivitas biasa, hari-hari biasa, tanpa rasa. Nah, apa yang kemudian pernah dilakukan oleh para ulama kita atau para tauladan kita, baik dari ulama sampai kemudian dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi semenjak bulan Rajab, para guru kita, para ulama selalu mengajarkan dengan sebuah doa yang sederhana, pendek, tapi ini luar biasa maknanya. Ada doa yang mulai kita baca semenjak bulan Rajab. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Pada hafal ya doa ini ya. Pada hafal dan dibaca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami, turunkanlah berkah-Mu kepada kami fi Rajab, selama bulan Rajab, wa Sya'bana, dan bulan Rajab, dan bulan Sya'ban, wa ballighna, dan berilah kami kesempatan, sampaikanlah usia kami Ramadan, sampai bulan Ramadan. Ini adalah pelajaran yang paling teringan, mempersiapkan bulan Ramadan, tapi secara mental kita sudah berdoa kepada Allah, mohon pada Allah untuk menambahkan berkahnya, menurunkan berkahnya selama bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, lalu kemudian kita bisa mendapati indahnya bulan Ramadan. Selain mendapati berkahnya, mulianya bulan Ramadan. Nah, kenapa kata yang dipergunakan dalam doa itu adalah barik lana, berkailah. Dalam bahasa Arab, kata berkah itu sering didefinisikan dengan al-barakatu hiya ziyadatul khair. Berkah itu adalah tambahnya kebaikan. Maka ketika kita mulai bulan Rajab, itu sudah kita mulai terlihat tambahnya kebaikan. Ada peningkatan ibadah kita, ya. Barangkali kemudian hal-hal yang tadinya amaliyah itu tidak terlihat seperti ibadah, tidak seperti amaliyah akhirat, kita niatkan sehingga menjadi ibadah akhirat. Mungkin selama ini kita lupa,
Kalau kita kerja berangkat pagi pulang malam, hanya pikirannya ketika bekerja itu mencari uang. Tapi karena kita ingat bahwasanya ini berkahnya bulan Rajab, ini berkahnya bulan Sya'ban, berubah. Yang awalnya mencari uang, niatnya adalah untuk mengabdi, untuk beribadah. Ingat, bekerja adalah bagian dari ibadah. Dia terlihat amaliyah dunia, tapi karena kalau tanpa niat yang benar, maka dia tetap menjadi amaliyah dunia. Nah, tapi kalau kita pakai niat yang baik, maka itu akan niat yang benar, maka itu akan menjadi niat, menjadi amaliyah akhirat. Belajar seperti amaliyah ukhrawi, tapi kalau niatnya nggak benar, maka itu menjadi amaliyah dunia saja. Nah, maka kemudian pentingnya ya kita bertemu pada hari ini atau dengan selalu menyelenggarakan pengajian tiap secara berkala, tiap waktu tertentu, itu mengingatkan kita sebenarnya tahu. Saya yakin Pak Heri, Pak Izul tahu, tapi sering lupa. Nah, ketika menghadirkan temannya untuk saling mengingatkan, watawassabil haq watawassabil, jadi ingat gitu. Jadi sebenarnya juga taklim seperti ini bukan hanya untuk mencari ilmu, karena kadang juga ilmu jamaah itu lebih tinggi daripada penceramahnya, itu banyak. Tapi kita sebenarnya adalah momen untuk watawassabil haq watawassabil sabr, mengingatkan apa yang pernah kita pelajari zaman dulu, apa yang pernah kita kaji, ini diingatkan. Termasuk masalah niat ini. Sering kita itu niat salah. Orang belajar jauh-jauh niatnya salah. Orang bekerja nyari duit sampai ke Kanada, sampai ke Montreal, niatnya kurang benar. Hari ini kalau merasa itu niat tidak benar, kita benarkan, betulkan, luruskan niat kita. Maka doa Allahumma barik lana, berkah, berarti ziyadatul khair. Masuk bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, bertambah kebaikan kita, niat kita menjadi dibenarkan, niat kita menjadi diluruskan. Ingat hadis Rasul, innamal a'malu binniyat. Hadis itu oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah yang 42 hadis itu ditaruh di bagian pertama. Innamal a'malu binniyat. Karena apa? 75%, bukan, 2/3 ibadah itu, bahkan 2/3 kajian-kajian fikih itu menjadikan hadis itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Dipengaruhi oleh hadis itu. 2/3 ajaran agama kita juga karena hadis itu. Maka Imam Nawawi ketika dalam menyusun kitab Arba'in Nawawiyah yang kecil itu menaruh pada hadis pertamanya adalah hadis tentang niat. Nah, sekali lagi menyiapkan secara mental dengan membaca doa tadi itu sederhana. Setiap habis sholat, kita ingatkan diri kita untuk senantiasa membaca Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, sehingga senantiasa keberkahan itu menimpa kita, turun pada kita. Nah, bulan Rajab itu kalau dalam hadis-hadis, meskipun ini hadis sering diserang ke dhaifanya, bulan Rajab itu disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Nah, sekarang ini sudah masuk bulan Sya'ban. Itu sering disebut Rasul Besari. Sementara Syahrul Ramadan, Syahrul Ummati, bulan umatku. Ya, ini tidak dari sisi substansi itu seperti tidak kuat hadis ini. Tapi meskipun tidak kuat, ini menjadi satu motivasi. Satu sisi ketika kita baca beberapa hadis yang menceritakan bagaimana aktivitas ibadah ubudiyah Rasulullah SAW itu begitu luar biasa, termasuk di dalam hal puasa. Kata dalam hadis itu, kata Aisyah, bahwasanya Rasulullah itu berpuasa paling banyak di bulan-bulan selain Ramadan itu adalah pada bulan Sya'ban. Tentunya ketika kita berpuasa di bulan Sya'ban, kalau mau kita puasa full ya bagi kita yang orang awam itu tidak baik, karena jangan-jangan nanti ketika puasa full lalu pas Ramadan itu jelek. Lalu kemudian yang wajib kemudian malah banyak terabaikan. Nah, itu tidak dianjurkan bagi kita yang orang biasa, kecuali kalau kita memang terbiasa puasa sunat kan itu, terbiasa puasa Daud, terbiasa puasa lama di bulan Sya'ban, silahkan. Tapi kalau tidak berpuasa
lalu gara-gara misalkan ngaji pada hari ini, mulai besok saya puasa penuh di bulan Sya'ban. Nah, itu tidak dianjurkan. Tapi kalau kita mengikuti Rasulullah, memang Rasulullah dalam sejarahnya itu berpuasa paling banyak selain bulan Ramadan adalah di bulan Sya'ban. Nah, itu dalam rangka apa? Lagi-lagi dalam rangka menyiapkan mental. Kalau kita mengikutinya, menyiapkan mental kita agar nanti siap menghadapi bulan Ramadan. Sehingga ibaratnya kalau misalkan kita naik pesawat mau turun, kalau misalkan ada ketika mau turun, mau mendarat itu kan melandai gitu ya, sehingga pas ketika mendaratnya tuh enak. Saya bayangkan kalau misalkan yang kita mau mendarat atau naik pesawat, lalu pesawat itu mau mendarat di sebuah landasan pacu yang pendek, sementara ketika turun itu juga persiapannya juga tidak panjang, itu biasanya langsung turbulensi, turun, itu kaget itu. Nanti kemudian turun di bawah itu jantung berdebar-debar, lalu tidak asik ketika mendarat. Nah, seperti kalau kita turun di landasan pacu di Yogyakarta itu kan selalu turbulensinya itu luar biasa tinggi, sehingga ketika mendarat sampai di darat kurang begitu asik. Kira-kira menghadapi bulan Ramadan itu kita harus begitu, biar melandainya itu ketika turun itu melandai, maka kita persiapkan secara matang, baik secara lahir maupun batin. Salah satunya tadi, selain baca doa, ada berpuasa. Tunaikanlah puasa di selama bulan Sya'ban semampunya. Kalau yang saya lakukan, ini karena saya tidak terbiasa puasa misalkan setengah bulan full 1 sampai 15 sampai tanggal 15, maka sering yang saya lakukan adalah hanya cukup yang penting pada bulan itu pernah berpuasa meskipun 1 atau 2 hari dengan puasa Senin Kamis misalkan. Jadi mulai bulan Rajab yang awalnya puasa Senin Kamisnya nggak teratur, maka mulailah Senin Kamis puasa sampai kemudian nanti di menjelang Sya'ban itu udah siap secara batin, sehingga nanti siap menerima menikmati asiknya berbulan Ramadan. Nah, banyak hal yang kemudian upaya menyambut kedatangan bulan Ramadan itu dalam konteks masyarakat Indonesia atau masyarakat kita sering diterjemahkan dalam makna dalam aktivitas yang luar biasa aneka ragamnya. Meskipun ini juga tidak lepas dari banyak kritik dari masyarakat yang dianggap sebagai nyunnah, pembela sunnah, itu kemudian dianggap sebagai aktivitas bid'ah, aktivitas yang mendekati kemusyrikan dan sebagainya. Dan itu banyak mendapat kritikan, seperti kalau biasanya di tradisi masyarakat Jawa atau di masyarakat Sumatera, di hulu Sungai Palembang itu ada tradisi misalkan mandi menjelang bulan Ramadan. Kalau di beberapa kampung di Jawa itu begitu, ada tradisi mandi sebelum bulan Ramadan dan seterusnya. Ya itu kelihatan aneh, tapi sebenarnya para ulama menerjemahkan doktrin-doktrin kitab suci, doktrin-doktrin ajaran suci dalam hadis itu diterjemahkan dalam aktivitas-aktivitas kemasyarakatan yang itu kemudian sering dituduh sebagai aktivitas bid'ah. Selain itu, kita tidak perlu menggali, mencermati aktivitas itu, dan itu banyak saya kira penjelasan-penjelasan para guru kita mengenai aktivitas itu, apakah itu termasuk bid'ah atau termasuk yang dilarang atau termasuk yang harus dihindari dan sebagainya. Lalu bagaimana kemudian ketika itu nyambungnya ke silsilah ilmu yang diajarkan Rasulullah dan juga para ulama, itu bagaimana mereka menjelaskan, saya kira bisa dilihat, dikaji, didengar melalui bisa di YouTube sudah banyak. Tapi yang jelas bagi kita yang pada hari ini sedang mengkaji kembali bagaimana landasan hadis dan juga kitab suci tentang mempersiapkan bulan Ramadan ini menjadi
menarik untuk lebih akademik. Nah, hadis selainnya yang kemudian sering disampaikan oleh para ulama dalam memotivasi kita semua adalah hadis tentang pentingnya bahagia menyambut bulan Ramadan. Ada hadis yang ini juga dipertanyakan kesahihannya, ya. Dan ini sangat populer ya. Man fariha bi huduri Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang berbahagia dengan menyambut kehadiran bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasad orang yang berbahagia itu dari siksa api neraka. Nah, kalau kemudian makna kebahagiaan itu dimaknai dengan hura-hura, itu memang kemudian hadis ini tidak pada tempatnya. Tapi kalau kemudian fariha bi huduri Ramadan, kebahagiaan menghadapi menyambut bulan Ramadan itu diwujudkan dengan membaiknya aktivitas ubudiyah kita, atau kita perbaiki ubudiyah kita, maka hadis itu menemukan maknanya. Jadi kita bahagia dengan Ramadan karena kita siap beribadah. Nah, sekali lagi kemudian kita sering terjebak ke dalam makna ibadah itu dalam makna sempit. Kita sering menerjemahkan makna ibadah itu hanya dimaknai sebagai sholat, sebagai tadarus, baca Quran, atau memperbanyak qiyamul lail, atau sedekah. Sering kita hanya maknai ibadah itu seperti itu. Padahal sekali lagi, kita bekerja itu adalah juga ibadah. Nah, membangun persepsi yang berbeda, bahwasanya ibadah menggeser dari ibadah bekerja sebagai aktivitas duniawi, sebagai aktivitas ibadah, ini luar biasa berat, karena lagi-lagi kita juga masih dipengaruhi oleh doktrin yang mengatakan ibadah itu yaitu sholat, sedekah, bertadarus, dan lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang sedang melanjutkan studi, jelas itu menuntut ilmu, menulis, itulah ibadah. Jika orang awam ibadahnya adalah qiyamul lail, sunnah, qiyamul lail, sholat malam, mungkin bagi Anda yang sedang aktif menulis, qiyamul lailnya itu adalah membaca, menelaah, menganalisis, membuat tulisan. Nah, qiyamul lailnya beda. Qiyamul lailnya beda. Dan ini merujuk kepada praktek para ulama. Menarik itu. Para ulama itu ketika menulis itu, saya ingat Imam Al-Ghazali itu ketika menulis, mau menulis kitab seperti Ihya Ulumuddin. Kenapa kemudian karya itu menjadi karya yang luar biasa besar? Karena setiap kali menulis, Imam Al-Ghazali awali dengan sholat sunat 2 rakaat, lalu kemudian dilanjutkan dengan doa. Dalam doanya itu yang menarik. Dia selalu minta ampun kepada Allah, khawatir kalau buku yang ditulis itu nanti dibaca orang yang kemudian itu bisa menyesatkan. Maka mohon perlindungan kepada Allah. Jadi sebelum nulis itu dia lakukan mujahadah termasuk di dalamnya. Dan itu dilakukan melalui mekanisme uzlah, ya, mengungsi atau menyepi di menara masjid di Damaskus saat itu. Jadi ini satu aktivitas menarik. Jadi bagi kawan-kawan yang memiliki kecerdasan yang tidak bisa menulis dalam kondisi berisik, maka waktu malam adalah waktu yang tepat. Ya, syukur-syukur bisa menggabungkan, ya, sebelum menulis qiyamul lail dulu, lalu kemudian berdoa, lalu mohon pada Allah minta perlindungan agar tulisan-tulisan yang dibuatnya itu adalah tulisan yang akan membawa manfaat bagi umat. Karena saya ingat membuat satu buku ketika diawali dengan saat itu, ya, saya menulis buku sebenarnya sederhana sekali. Judulnya itu Doa Ajaran Ilahi. Tafsir doa-doa dalam Al-Quran. Saya bayangkan buku itu akan memberikan manfaat yang sangat besar terhadap masyarakat. Banyak orang yang membacanya, banyak orang yang mengamalkan. Lalu saya gabungkan di dalamnya tidak hanya segera doa,
Tapi yang menarik sebenarnya aktivitas di dalamnya. Bagaimana setiap kali menulis kalimat demi kalimat itu selalu diawali dengan sholat sunat 2 rakaat karena mengikuti jejak tadi. Dan berapa eksemplar buku itu terjual? Artinya bukan masalah jualannya, tapi berapa orang yang kemudian merasa butuh terhadap buku itu. Itu saya perkirakan itu sudah di atas 700.000 eksemplar. Dijual dengan royalti dengan harga sekitar 50.000 ya. Dari tahun 2000 sampai kemudian tahun 2017 buku itu sampai dikembalikan hak terbitnya dari penerbit ke saya. Ya, bukan pamer tapi sekedar tahadus gitu, Pak. Bahwasanya bagaimana kemudian ketika kita melakukan sesuatu dengan menghadirkan Allah dalam hati kita, itu menjadi terasa sekali. Maka penting sekali kembali ke bulan Ramadan itu, sedari awal mulai bulan Rajab, Sya'ban hadirkan Allah ke dalam diri kita. Sehingga kemudian, sekali lagi ketika nanti pada hari hanya, itu tinggal tidak langsung apa namanya, ibaratnya kalau bulan Rajab dan Sya'ban kita nggak melakukan apa-apa, lalu kemudian bulan Ramadan langsung tadarus banyak, qiyamul lail banyak, itu kan jeglek, kaget. Gitu. Tapi kalau misalkan di awal mulai dari Rajab, Sya'ban, diawali lalu kemudian pas masuk bulan Ramadan melandai, maka kita kemudian merasakan ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ada ibadah-ibadah yang memiliki kualitas. Saya memiliki keyakinan membaca Al-Quran yang hanya membaca dengan membaca Al-Quran beserta tafsirnya, atau anggap misalkan kayak model yang sedang belajar sekarang itu kan sebenarnya kan mengkaji, membedah ilmu Allah yang barangkali ditaruh di Kanada. Itu lebih baik daripada membaca Al-Quran secara tekstual. Lebih tinggi pahalanya daripada yang membaca Al-Quran teksnya saja. Meskipun kita ingat orang yang baca Al-Quran itu pahalanya luar biasa. Kan ada hadisnya juga ya. Man qara'a harfan falahu hasanatun wa likulli hasratin asratu amsalihha. Kan barang siapa man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu adalah 10 kali lipat. Wala ahsibu alif lam mim harfan walakin alifun harfan wa lamun harfan wa mimun harfan. Aku tidak menghitung alif lam mim itu sebagai satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim itu satu huruf. Itu baru membaca saja. Baru membaca Allah sudah memberikan reward bahwasanya satu huruf yang dibaca dari kitab Al-Quran adalah hasanatun, diberi satu kebaikan, dan setiap satu nilai kebaikan itu disebut adalah bernilai 10 kali lipat. Nah, tidak ada penjelasan 10 kali lipat itu seperti apa. Tapi hasanah itu adalah juga tidak dijelaskan. Apa itu hasanah? Tapi itu kan tinggal dikalikan. Yang jelas Allah memberikan satu reward yang luar biasa bagi membaca Al-Quran. Baru membaca saja sudah seperti itu. Apalagi membedah isinya. Wah, itu berlipat-lipat. Kalau kita mau ngitung dengan perspektif matematis, baru membaca aja 10 kali lipat, apalagi membedahnya. Membedah isi Al-Quran, ya bagi yang di jurusan kedokteran, ya itulah bagian dari membedah kitab-kitab Allah. Hanya saja memang sanadnya terputus karena dosennya mungkin tidak menyambungkan ke dari apa firman Allah. Tapi anggap saja itu bagian dari ayat-ayat kauniyah. Anggap saja itu sebagai ayat-ayat Allah dari ilmu kealaman. Maka kita belajar itu jauh lebih tinggi pahalanya daripada membaca teks Al-Quran. Apalagi dilakukan bulan Ramadan, akan gitu. Sudah membaca biasa saja, itu sudah 10 kali lipat. Apalagi di bulan Ramadan.
Ada yang mengatakan di situ 700 kali lipat atau 10 kali lipat. Tapi lagi-lagi bagi kita seorang muslim nggak usah berhitung secara matematis. Nanti kalau berhitung bahaya. Bahayanya kenapa? Nanti ketika kita beramal atau berbuat maksiat akan bilang, wah amal saya masih banyak. Jeleknya kan begitu. Ketika kita sering berhitung tentang amal kebaikan, lalu kemudian ketika suatu saat kita beramal maksiat, lalu terpikir, wah kebaikan saya masih banyak. Jadi aman saja kalau berbuat fasik atau berbuat dosa. Ini menjadi tidak baik kan? Tidak baik akibat menghitung-hitung amal kebaikan. Jamaah sekalian, banyak hal sebenarnya yang lagi-lagi kita perlu mempersiapkan secara batin menjelang Ramadan. Saya ingat dengan sebuah hadis lagi yang lain yang juga menunjukkan bagaimana mengisi aktivitas Ramadan secara optimal itu menjadikan kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah yang selalu dirindu surga. Ada hadis yang ini juga sering disampaikan oleh para mubaligh dalam kitab Ma'idatul Mukminin atau dalam kitab Durratun Nasihin, itu juga ada di situ. Tapi ini sering juga dikecam sebagai hadis dhaif. Tapi saya ingin ingatkan juga. Jadi gini, sebelum ke ini secara aspek keilmuan, sebelum ke jawaban hadis. Mengecap hadis ini dhaif, ini lemah, itu berbahaya jika kita mengandalkan ulasan orang atau seorang dai yang latar belakang keilmuannya tidak memadai. Mereka serta-merta mengatakan hadis ini dhaif dan lain sebagainya. Padahal ketika para ulama menulis sebuah kitab yang luar biasa, anggap seperti Durratun Nasihin, itu dianggap sebagai kumpulan yang di dalamnya banyak mencantumkan hadis yang dhaif, hadis maudhu. Padahal penulis kitab Durratun Nasihin adalah termasuk ulama yang soleh. Bagaimana mereka menulis itu ada proses yang ya sifatnya kadang ya mau dibilang mistis ya mistis. Ada proses yang konsultasi dengan para gurunya yang luar biasa. Tapi kadang para dai-dai yang belakangan hadir dengan mudah mengatakan itu dhaif, itu maudhu dan lain sebagainya. Kita ingat bahkan mereka sering mendhaifkan yang diriwayatkan oleh para ulama sekaliber Ibnu Majah, An-Nasa'i, ketika disebut di dalamnya dhaif lalu kemudian kita tidak berani atau dianjurkan untuk meninggalkannya. Saya kira itu salah. Kita ingat bagaimana para ulama hadis itu ketika mencari hadis itu sebegitu serius. Kita ingat cerita bagaimana satu ulama perawi hadis yang ketika mendapatkan satu hadis, kan biasanya ada proses metode snowball dalam mencari perawi hadis itu. Misalkan saya sebagai pentahris atau perawi hadis di generasi terakhir, saya akan ingat hadis A itu dapat dari siapa, maka dia akan tahu, oh saya dari sana, saya akan kunjungi si A. Lalu kemudian saya tanya, ini dapat dari mana? Oh dari si B, saya akan kunjungi si B. Terus begitu sampai kemudian nanti nyambung ke para sahabat dan ke Rasulullah. Nah, ada satu ketika seorang ulama hadis mendapati, anggap dia dapat hadis dari si C. Lalu si C itu ketika dia mau masuk ke lingkungan rumah beliau, lalu si C itu ada aktivitas kefasikan, yaitu menipu binatang. Menipu binatang. Maksudnya apa? Jadi dia memberikan makanan ke binatang itu, tapi di tangannya nggak ada makanan. Anggap misalnya kalau di tanah Jawa kalau mau ngasih kucing misalkan bilang pus misalkan sambil ngasih ikan. Nah, dia bilang pus nggak ada ikan. Pus nggak ada ikan.
itu namanya membohongi. Langsung sang perawi itu membatalkan mencari hadis dari si fulan tersebut, dan hadis itu dianggap sebagai dhaif. Kenapa? Karena perawinya melakukan kefasikan, yaitu berbohong. Membohongi walaupun membohongi seekor binatang. Begitu seriusnya mereka. Nah, apakah dhaif gara-gara membohongi apa tadi? Kucing misalkan, lalu kemudian hadisnya batal. Nah, itulah yang kemudian kenapa para ulama termasuk yang itu menjadi rujukan para guru-guru kita, menjadikan hadis itu walaupun diklaim, dicap beberapa kali oleh banyak orang sebagai dhaif, tetap itu diacu. Kenapa? Karena tadi betapa ketatnya mereka menentukan persyaratan, dan ketika itu disebut dhaif bukan berarti itu tidak bukanlah sebuah kebenaran, tidak dianggap sebuah kebenaran, bukan begitu. Nah, ini keren. Nah, maka kemudian sekali lagi, meskipun banyak hadis yang dinyatakan lemah yang saya sampaikan, tapi saya akan tetap sampaikan karena secara substansi itu bisa diamalkan dan tidak menyalahi akidah kita. Hanya kita karena ini forumnya forum akademik, saya sampaikan ini biar betapa kadang Rasulullah itu perlu memotivasi umatnya yang, karena tidak semuanya pintar, maka juga ada hadis-hadis yang sifatnya motivator. Kalau yang dihadapi itu adalah Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, para sahabat yang KW1, ya mesti hadisnya hadis-hadis yang berat-berat. Tapi kalau seperti misalkan Bilal, seperti ya orang-orang awam lah, ya mesti hadis-hadisnya hadis fadhil amal. Termasuk hadis ini, yang ini sering juga disampaikan dalam konteks motivasi kita agar kita juga secara sepenuhnya mengisi aktivitas Ramadan dengan ibadah yang optimal. Jadi ada hadis yang al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Ada kerinduan surga. Surga itu merindu terhadap 4 orang. 4 orang. Talil Quran. Jadi yang pertama itu mendapat ranking pertama adalah pembaca Quran. Tentunya kalau cuman redaksinya ini menariknya, kenapa pakai talil Quran? Kalau talil Quran itu kan minimalis ya. Hanya membaca tadi huruf per huruf. Bukan qori'ul Quran. Kalau qori'ul Quran itu tidak semua orang bisa. Tapi di sini yang digunakan redaksi talil Quran. Artinya orang yang dengan kemampuan yang biasa, seperti misalkan di Mas Abdul Rauf itu di kedokteran, kan nggak bisa untuk sampai qori'ul Quran. Tapi dengan talil Quran, misalkan Abdul Rauf sebagai orang kedokteran yang tidak membutuhkan sampai ke tafsir yang dalam-dalam, cukup dia memiliki keyakinan bahwa ilmu yang diyakini itu mesti nyambung ke ilmunya Allah, kan? Maka kemudian talil Quran termasuk yang dirindu surga. Cukup membaca Al-Quran itu dirindu surga. Nah, yang membaca surga aja yang membaca Quran aja dirindu surga, apalagi yang menelaah Quran. Kan gitu. Dalil Quran. Lalu yang kedua, setelah hafizul lisan. Nah, hafizul lisan itu termasuk yang kedua, menjaga lisan. Nah, saya kira ketika menjaga lisan itu saya kira tidak hanya mulut saja ya. Kalau dalam terminologi sekarang, hafizul lisan juga hafizul yad. Kenapa demikian? Termasuk dirindu surga karena rupanya kekokohan sebuah bangsa itu juga tidak terlepas dari kemampuan rakyatnya menjaga lisannya. Nah, sekarang itu lisan itu tidak hanya mulut, jadi tidak hanya dimaknai secara hakiki, tapi kita maknai secara majazi. Orang kemudian ketika ada media sosial, beberapa platform media sosial, maka tangan itu adalah termasuk lisan. Di makna lisan di situ adalah majazi. Selain mulut juga tangan. Ketika itu bisa disampaikan ke orang lain, maka itu adalah termasuk lisan. Jadi kalau kita merujuk misalkan ke firman Allah di surah Yasin ya, al-yauma nahtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci lisan-lisan mereka. Wa tukallimuna aydihim, lalu tangan-tangan mereka itu
berbicara. Nah, tangan-tangan mereka berbicara. Ini ayat ini para ulama lebih banyak menafsirkan atau menggunakan ayat ini untuk menggambarkan satu keadaan nanti di pengadilan mahsyar. Kan gitu ya. Tapi di zaman sekarang ini sudah diajukan, sudah dicicil. Sudah bukan yaumul mahsyar lagi. Sudah dicicil sekarang. Lalu sekarang itu sudah watu kalimuna aidihim. Sesuatu yang terjadi di akhirat lalu dicicil di dunia itu dampaknya lebih besar daripada yang kelihatannya. Seperti ada juga yang hadis yang lain misalkan. Jikalau uapnya, sumupnya uapnya, sumup atau suhu atau asapnya api neraka itu kemudian ditaruh di bumi, di dunia saat ini, maka seluruh isinya dan air di dalam dunia itu mengering. Wah, itu kan padahal baru asap. Nah, ini sama dengan watukal limuna aidihim yang seharusnya itu nanti akan menjadi instrumen persidangan di akhirat, ini kemudian ditarik ke dunia karena sekarang orang sudah merebut atau menyicil yang harusnya nanti di akhirat dilaksanakan di dunia, maka itu dampaknya menjadi luar biasa. Maka hafizul lisan menemukan maknanya betul-betul termasuk orang yang dirindukan surga kalau kita kalau kita bisa menjaga lisan. Lalu yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang mampu atau yang sering memberikan makanan orang-orang lapar. Cuman ini sering dimaknai secara berbeda ya. Kalau di bulan Ramadan hanya dimaknai dengan kalau menjelang takjil, yang acara yang takjil. Bukan itu kan makna sempit sebenarnya. Makna sempit takjil itu. Yaumul imil ji'an itu adalah orang yang memberikan makanan yang memang dibutuhkan dan itu bisa mengatasi kelaparan mereka karena status mereka memang orang yang lapar, orang yang berkekurangan. Bukan lapar karena puasa, bukan. Tapi sering yang kita maknai secara sempit, wamut imil ji'an itu takjil. Ini juga perlu dibetulkan. Artinya agama-agama sosial atau akhlak sosial itu juga termasuk menjadikan wasilah dirindukan surga. Lalu yang terakhir itu washaim Ramadan. Nah, orang yang berpuasa di bulan Ramadan termasuk orang yang dirindukan surga. Nah, ini 4 hal ini terpisah. Tapi kalau itu dilakukan di bulan Ramadan kan menjadi berlipat. Yang ta'al Quran yang biasa, yang biasa aja dari surga, apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Menjaga lisan juga begitu. Wamut imil ji'an itu juga begitu. 3 hal ini bisa kita menjadi terbiasa kalau barangkali Ramadan menjadi media untuk melatih diri kita. Menjadi media untuk melatih diri kita sehingga nanti 4-4-nya ini ada pada diri kita. Sehingga kita betul-betul menjadi orang yang dirindukan surga. Saya itu kenapa dirindukan surga itu menjadi penting. Bukan kita yang merindu surga, tapi surga yang rindu pada kita. Saya tuh ingat kemarin itu ke Jogja, itu mengunjungi anak. Saya telepon dulu sebelum dikunjungi. Mas, ayah mau ke sana ya? Bilangnya anak, ya nggak usah ke sini, lagi sibuk. Coba, kita nggak dirindu surga, sakit hati. Kan gitu ya. Telepon anak, Mas, saya mau ke situ ya. Emang kamu nggak kangen sama ayah, sama bunda? Enggak, kapan-kapan aja ya. Kita yang jauh-jauh dari Jakarta, mampir ke asrama, ke pesantren, itu ke anak-anak, nanti ya lagi sibuk. Waduh, nah, kayak gitu kira-kira sakit hatinya kalau kita tidak berbalas kerinduan. Nah, maka kemudian wasilah shaim Ramadan, termasuk orang-orang yang dirindu surga itu menjadi satu nilai lebih bahwasanya orang yang nanti menunaikan puasa selama bulan Ramadan itu mendapat atau menjadi orang yang dirindu surga. Yang jelas sekali lagi aktivitas ibadah itu memang kalau saya sampaikan secara awam seperti ini ya itu akan menjadi aktivitas ibadah orang awam.
tapi bagi orang yang host tentunya akan memiliki cara yang berbeda. Orang yang memiliki atau tingkat keberagamaannya itu sudah lebih baik dari kita, maka hadis-hadis ini tidak perlu. Kenapa? Karena semua ibadah yang dilakukan adalah karena Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan ya mardhatillah, bukan surga, bukan dimasukkan surga, bukan dijauhkan dari neraka. Karena ya itu adalah ukuran-ukuran untuk orang awam. Tapi kita juga harus untuk sampai ke host harus itu dulu. Maka kemudian yang saya sampaikan pada hari ini adalah ya barangkali kita adalah bagian dari orang awam yang kalau kemudian kita bisa memahami secara tepat, maka kita akan mengalami perbaikan lalu menjadi naik level keberagaman kita menjadi orang yang masuk dalam khos atau khawasul khawas. Barangkali itu ya yang saya ingat. Mudah-mudahan nanti kalau melalui mekanisme, melalui forum diskusi ya mengingatkan yang terlupakan itu aja. Silahkan untuk disampaikan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf Mas Izul, mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua sehingga ibadah kita makin mengalami perbaikan dan mengalami peningkatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Bang Anis atas tausiahnya. Sungguh menarik sekali apa yang tadi sudah disampaikan. Tadi disitir bahwasanya ada 3 bulan yang berurutan, bahwasanya bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulan Rasulullah, dan bulan Ramadan adalah bulan kita semua, bulan umatnya. Dan semoga kita bisa manfaatkan dengan baik. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian yang ingin bertanya, silakan raise hand jika ada. Tapi sementara itu, Ustadz, ini ada, silakan Pak Sigit, silakan langsung saja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya tadi yang nipu binatang itu tadi loh Pak, yang pus itu. Saya ini cuma mau tanya ini. Kalau kita mancing ikan pakai cacing itu apakah itu juga termasuk menipu ikan Pak? Jadi kalau kita mancing itu Pak, itu kan kita kan pakai cacing itu kan. Nah itu apakah juga termasuk kategori menipu ikan? Terima kasih Pak, ini sekedar aja. Ya. Saya langsung jawab Mas Yusuf. Gimana Mas Yusuf? Silakan, monggo. Gini Mas. Tadi itu saya cerita itu dalam konteks konteks bagaimana kehati-hatian para ulama ketika mencari hadis. Ya. Konteksnya mencari hadis. Yang kemudian karena hadis itu adalah muncul dari lisan Rasulullah, maka itu harus dijaga betul oleh orang-orang yang memiliki level kesucian. Yang kira-kira perbuatan fasik yang kecil pun, dosa yang kecil pun seperti tadi menipu kucing, pus, tapi di tangannya nggak ada makanan, itu sampai membatalkan atau menurunkan kualitas derajat hadis. Jadi saya ingin menyampaikan bahwasanya hadis Rasulullah ketika yang sampai ke kita, yang kemudian ada klasifikasi sahih, hasan, dhaif, maudhu. Nah, yang dhaif itu gara-gara salah satu perawinya melakukan begitu. Ya. Begitu ketatnya mereka. Dosa-dosa kecil pun jangan sampai ada pada diri perawi hadis. Nah, bagaimana kemudian kalau misalnya kita melakukan seperti itu ya? Ya sebenarnya kalau misalkan mancing ikan pakai cacing, karena memang dia makanannya cacing ya nggak nipu Pak, nggak nipu. Mancing ikan karena kalau memang kita pengen juga nggak masuk nipu. Kalau yang nipu itu kalau pakai ikan-ikanan juga. Ikan cacing plastik itu Pak ya. Nah, tapi itu nggak usah dibahas karena kan ya kita kan orang awam Pak. Orang awam itu banyak keistimewaannya. Dosa-dosa kecil kayak gitu, itu kan dosa-dosa kecil Pak ya.
Mancing ikan, ngasih pakai umpan yang nipu, itu kan dosa-dosa kecil. Tapi ingat, bainal wudu, bainal sholat, ila sholat, kafaratun. Antara sholat satu dengan sholat yang lain, itu kafarat, penebus dosa. Jadi kalau misalkan Pak Sigit itu melakukan dosa-dosa kecil yang seperti itu, insya Allah dimaafkan. Kan gitu. Ya itu kan dosa-dosa kecil yang apa ya? Yang tidak tidak dalam syariat, tidak dalam syariat. Tapi memang kalau bagi orang-orang yang memiliki kekhasan, ya, maksudnya kalau level keberagaman sudah khawasul khawas, memotong rumput saja itu dianggap sebagai sebuah dosa. Bagi orang yang khawas, ya khawasul khawas, ya wali lah kira gitu ya, wali gitu ya, memotong rumput itu kan dianggap dosa kalau tidak ada manfaatnya, kan gitu ya. Maka mereka pun kalau disuruh motong, ya nggak mau, langsung beristighfar. Kenapa? Karena wanajmu wasyajar wasjudan. Karena mereka ketika hidup seperti itu adalah mereka bertakbir, berzikir terus kan. Nah, cuman kan kita orang awam kan jangan sampai ke sana. Kalau sampai ke sana repot nanti. Punya rumput liar nggak mau dicabut. Ya anggap aja itu dosa kecil. Dosa kecil tapi kita punya amal kebaikan. Karena al-wudu ilal wudu kafaratun. Dari satu wudu ke wudu yang lain kafarat. As-sholat ila sholat kafaratun. Dari sholat satu ke sholat yang lain itu kafarat. Ya kita kan ada niat baik juga. Jadi misalkan ketika membersihkan rumput, niatnya apa? Oh niatnya biar tidak menjadi sarang nyamuk. Pokoknya diniatkan yang baik-baik sehingga amaliyah itu menjadi amaliyah kebaikan. Baru kemudian diperbolehkan. Itu yang dilakukan oleh yang khawasul khawas itu begitu. Kalau melakukan sesuatu harus ada manfaatnya. Maka niat itu menjadi penting. Motong rumput, niatnya bersihin, niatnya apa, keindahan. Yang jangan iseng. Kalau iseng, motong rumput, iseng. Nah, itu nggak boleh. Menjadi amaliyah yang tidak berpahala. Tapi ya menjadi... Mancing untuk makan siang gitu Pak ya? Pokoknya mancing untuk apa? Menghilangkan stres. Kan gitu. Stres itu daripada nanti stres saya nggak sholat, nggak bisa mencari, mancing, Bismillah mancing menghilangkan stres. Nah, itu niat yang baik. Atau mancing dapat ikan nanti buat makan siang biar sekali-kali dapat ikan, ada gizinya, kan bisa jadi begitu. Niatkan yang pokoknya niatkan yang baik dan yang tepat. Niat yang tepat itu menjadikan apa yang kita lakukan menjadi penuh makna. Begitu Pak Sigit ya. Jangan terlalu berpikir yang kayak gitu Pak, nanti merasa dosa Pak. Selama kita sholat, selama kita sholat rutin, maka dosa-dosa kecil yang seperti itu adalah menjadi kafarat, terhapus dengan sendirinya. Demikian. Matur suwun Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sigit. Langsung saja nih Ustadz, ada pertanyaan cukup panjang lewat chat. Saya kopikan, saya tampilkan. Ya. Nah, ini pertanyaan terkait dengan fikih puasa nih, Ustaz. Pertama, kalau kita masih punya hutang puasa, entah karena lupa, lalai atau pernah sengaja pada tahun-tahun sebelumnya atau kemarin-kemarin, gimana hukumnya, apa yang harus kita lakukan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana cara amil mendistribusikan zakat fitrah, zakat mal, dan fidyah yang dikumpulkan di satu tempat, di mana semuanya dibayarkan berupa uang dengan nilai mata uang Kanada. Sekitarnya satu orang $20-50 atau sekitar 500.000. Sedangkan di Indonesia hanya sekitar 100.000 saja. Fidyah juga begitu. Lalu bolehkah pembagiannya langsung dicampur antara uang zakat fitrah, zakat mal, dan zakat dan fidyah? Demikian pertanyaannya. Ya. Terima kasih. Pertama mengenai hutang puasa. Sebenarnya berapapun banyaknya puasa yang kita tinggalkan, itu harus dibayar. Berapapun banyaknya puasa yang harus kita tinggalkan, yang kita tinggalkan harus dibayar meskipun sudah lewat.
meskipun sudah lewat tahun. Misalkan kita punya hutang puasa tahun kemarin, tapi sampai puasa besok itu belum kita bayarkan. Ya kita masih punya kewajiban untuk membayarnya, membayar hutang itu. Nah ada yang ulama yang mengatakan karena ini adalah bentuk keteledoran karena sekian banyak hari yang tersedia, tapi kenapa sampai terlewatkan? Lalu ada yang nambah sebagai hukuman, bayar namanya fidyah. Tapi fidyah itu bukan mengganti puasa, bukan membatalkan puasanya. Itu sebagai hukuman saja. Tapi pada intinya sebenarnya tanpa itu yang jelas puasa itu harus dibayarkan. Kemarin puasa 7 hari, nanti ketika setelah puasa ini ternyata ini juga penuh, maka setelah puasa Ramadan bulan depan itu dia masih kena beban untuk membayar puasa yang 7 hari yang ditinggal sebelumnya. Kalaupun kemudian dia membayar fidyah, karena dulu meninggalkan puasanya itu tanpa alasan, maka kemudian fidyahnya disebut fidyahnya itu tidak menghapus hutangnya. Karena dulu meninggalkan, karena fidyah itu dibayarkan bagi orang-orang yang meninggalkan puasa karena ada alasan. Ada alasan, salah satunya yang perlu diperhatikan adalah dia memang sudah tidak mampu untuk membayarnya. Fidyah bukan karena orang meninggalkan puasa tanpa alasan. Kalau dia tidak diperkirakan tidak mampu membayarnya karena mungkin menua, usianya udah tua, udah udur, atau karena sakit yang tidak dimungkinkan untuk sembuh, maka itu baru fidyah. Orang kalau hutang puasa, misalkan orang tua kita tuh hutang puasa, lalu dia mampu untuk membayarnya. Sebelum membayarnya meninggal, kita sebagai ahli warisnya tidak boleh membayarkan dengan fidyah. Yang ada adalah ahli warisnya harus membayarkan puasanya. Dia harus berpuasa, membayarkan karena orang tua yang dia meninggalkan puasa, dia mampu membayarnya tapi tidak bayar. Sebelum membayar kok meninggal. Itu bukan diselesaikan dengan fidyah. Ini sering kita salah memahami. Orang ketika meninggal lalu ngasih fidyah. Jadi sekali lagi orang yang meninggalkan puasa kalau dia masih mampu tetap punya kewajiban untuk membayarkannya sampai kapanpun. Walaupun sampai melewati bulan setahun melewati bulan Ramadan, tetap dikenai kewajiban untuk membayarnya. Nah, kalau misalkan tadi ada tambahan ada fidyah untuk itu tuh sebenarnya tidak dalam fikih tidak banyak diungkap perlunya tambahan. Cuma memang ada yang mengatakan ya itu dikasih karena sebagai hukuman karena teledor. Kok begitu panjangnya hari yang tersedia tapi dia tidak membayarkan puasanya. Lalu yang kedua mengenai fidyah, zakat fitrah dan zakat mal digabung jadi satu. Kita maknai satu persatu dulu ya. Karena potensinya itu penting untuk dia. Bagi kita membayarkan ketiga-tiganya dilakukan secara bersamaan sih nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah itu bagi amilnya. Karena dia harus bisa membedakan kalau membayarkan fidyah itu harus diberikan jelas ke fidyatun ta'amu miskin, orang-orang miskin, tidak ada yang lain. Fidyatun ta'amu miskin. Ketika panitia menerima fidyah, maka distribusinya itu jelas. Fidyatun ta'amu miskin. Tidak ada makna lain. Ketika zakat fitrah, itu karena masuk dalam kategori zakat, maka rumusnya, distribusinya adalah
merujuk kepada surah At-Taubah ya 68 maksud saya. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wablis sabil al-ayah kan. Jadi distribusi zakat harus masuk ke sana, zakat fitrah. Bisa masuk ke 8 asnaf itu dengan ketentuan jangan melewati Idul Fitri. Harus sebelum Idul Fitri. Karena ketika melewati Idul Fitri, maka itu menjadi sedekah biasa, bukan zakat. Maka ini penting tuh. Jadi sekali lagi bagi kita yang mengeluarkan zakat bisa kapan saja. Tapi amil yang harus bisa memilah. Ya, ketika fidyah harus hanya orang miskin, fidyah untuk miskin. Kalau zakat fitrah, ya, kalau zakat fitrah ke 8 asnaf, tapi sebelum sholat Idul Fitri. Nah, sekarang zakat mal. Yang zakat mal itu boleh kapan saja didistribusikan dan itu masuk ke dalam 8 asnaf. Itu saja yang kedua mengenai batas rupiah, batas uang. Ini yang menarik sebenarnya. Menarik kebolehan menguangkan zakat fitrah itu hanya terjadi pada mazhab Abu Hanifah. Imam Syafi'i tidak membolehkan zakat dengan uang. Dia harus tetap qut, kebutuhan pokok. Nah, tinggal Anda mau milih mazhab siapa. Mau pakai mazhab qut atau mazhab bisa dirubah ke uang. Kalau mengikuti mazhab Syafi'i ya tetap qut. Makanan pokok. Kalau mau ikut mazhab Abu Hanifah, nah definisi kiasnya ke uang itu adalah sesuai dengan harga kiasnya. Misalkan, makanan pokok di Arab itu adalah kurma ataupun gandum itu berapa hitungannya? Ketika misalkan 3,5 kilo atau 2,5 liter, 2,5 kilo atau 3,5 liter, itu pakai harga kurmanya, bukan harga makanan pokok. Karena gini, ketika sampai ke Indonesia itu kan beras. Nah, kiasnya bukan ke beras. Kalau dalam Abu Hanifah, tapi kiasnya adalah ke asalnya. Maka hitungannya harus pakai harga kurma. 2,5 kilo itu berapa? Maka ketika mau menggunakan uang, itu kan harus ikut mazhab Abu Hanifah. Maka ketika zakat dengan hitung dari harga kurma. Sekarang hitung aja. Kalau kurma di Kanada berapa kira-kira? 2,5 kilo. Nah, itulah kemudian kalau zakat fitrah mau pakai uang, harusnya pakai itu. Nah, persoalannya adalah kemudian di Indonesia itu mazhabnya mazhab talfik. Saya nggak tahu apakah karena MUI yang ulamanya melakukan talfik itu, jadi kiasnya pakai kias produk kias, jadi menguangkan dari kias, jadi kias minal kias. Kan itu sebenarnya tidak boleh sebenarnya, mengkiaskan dari kias. Beras itu adalah mengkiaskan dari aslinya, yaitu qutnya di Arab. Lalu kemudian diuangkan kias dari kias. Itu yang sebenarnya kan nggak boleh sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa di Indonesia itu diikuti menjadi harga uang itu dari beras. Jadi berjenjang gitu, berjenjang. Maka kalau saya pengen zakat fitrah, saya hampir tidak pernah zakat fitrah pakai uang. Karena tadi kalau pakai uang harus yang pakai mazhab Hanafi, Abu Hanifah. Yang angkanya berarti kalau kurma itu sekilo itu berapa mas? Kurma itu sekilo itu dihitung kan? Sekilo kurma berapa ya? Tinggal dihitung. Anggapnya di Indonesia berapa sekilo. Jadi kalau di Indonesia itu harusnya bukan 30.000 beras, tapi mungkin sekitar 250 harusnya kalau mau ikut
ikut apa namanya mazhab Abu Hanifah. Tapi karena lagi-lagi ini dianggap ijtihad ulama Indonesia, ya kiasnya ya akhirnya orang pada ngikut mazhab MUI kan gitu. MUI karena MUI yang menerbitkan zakat fitrahnya. Nah sekarang kalau misalkan Anda mau zakat, anggap kita mengikuti mazhab MUI, ya, MUI. Maka kemudian karena di Indonesia itu hanya sekitar 50.000, ya boleh saja berzakat dengan mazhab, karena alasannya ngikut mazhab MUI kan, 30.000 karena diberikan di Indonesia. Tapi sebenarnya di dalam distribusi zakat, nah ini dia yang menarik sebenarnya dalam distribusi zakat, itu yang mendapatkan afdholiyat yang pertama adalah lingkungan di mana kita hidup. Ya, baru kemudian yang lebih jauh lagi dan kemudian lebih jauh lagi yang membutuhkan. Jadi di tingkat distribusinya afdholiyatnya itu sebenarnya adalah yang paling pertama, menduduki posisi pertama di mana kita hidup. Baru kemudian yang ketika di luar dari kita itu kemudian ya tetap sah tapi tidak mendapatkan keutamaan. Nah, itu kemudian ketika membayarkan zakat, ya paling afdol ya ada di sekitar situ. Karena ini kan berkaitan dengan akhlak sosial ya. Ini untuk menunjukkan sebenarnya satu implementasi dari satu hadis Rasul kan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ukuran keimanan yang mendapatkan nomor pertama itu adalah falyukrim jarahu. Maka muliakanlah tetangga kalian. Nah, salah satu memuliakan tetangga kita, salah satunya adalah ketika zakat, jangan lupa tetangga kita diprioritaskan dulu. Kenapa? Nah, ini nih kalau kemudian kita berbicara tentang sosiologis. Kalau kita punya, kalau di Indonesia ya, kita punya jemuran di luar rumah ketika hujan, tetangga dulu yang nolong. Kalau ada kematian atau kita punya musibah, tetangga dulu yang nolong. Maka kemudian kenapa fal yukrim jarahu, zakat atau apapun itu prioritaskan untuk tetangga kita terdekat. Yang kedua, angka 2,5 kilo itu harus kita pahami sebagai angka minimal. Maka mulailah kalau kita berzakat, jangan mengejar angka minimal. Apalagi kita memiliki kemampuan. Maka jangan menggunakan angka minimal. Jadi biar amannya misalkan kesimpulan akhirnya biar amannya Anda mengeluarkan zakat pakai angka Montreal, akan diberikan ke kampung juga pakai angka Montreal, udah aman itu. Aman, banyak yang merasakan manfaatnya, imbasnya menjadi lebih besar. Barangkali begitu respon saya. Mas ya, terima kasih Ustaz. Ya, saya ingat kalau di sini itu setiap keluarga, setiap orang ya rata-rata zakat fitrahnya itu $10. Jadi kalau misalnya saya berlima itu $50 untuk zakat fitrahnya. Begitu. Baik, terima kasih. Masih ada dari masjid juga $10 Pak Ijo. Jadi dari masjid di ini standar dia juga $10. Itu hitungan pakai hitungan harga apa? Harga beras atau kemana hitung-hitungannya? Kalau di situ? Karena itu masjidnya kan campur ya Pak ya. Jadi ada orang Pakistan, ada orang Syria. Jadi kelihatannya itu kebanyakan masjid itu sekitar $10 itu untuk zakat fitrah. Mereka kan makannya nggak makan, mereka makannya kan makan roti mereka itu. Nah roti itu kalau kita beli di toko itu satu itu memang sekitar $5 roti yang gede yang itu $5 kurang lebihnya. Kalau beras 1 kilo itu 8 kilo itu sekitar $13 atau $15. Iya, berapa lah. Jadi udah lebih dari 3 kilo itu ya mungkin ya. Kalau tergantung groserinya itu kiasnya roti ya.
Enggak, maksudnya dari anggap misalkan majelis ulama di situ itu mengkiasnya kan ke roti atau langsung Enggak, ke kurma? enggak tahu Pak, yang jelas yang tahunya kita $10. Tapi kan majemuk ya. Ada yang dari Pakistan, India, ada yang dari Syria, ada yang dari apa itu? Daerah-daerah Timur Tengah, Maroko juga. Jadi ya itu. Tapi kebanyakan juga masjidnya yang dari Turki itu juga $10 juga. Ya. Masjid Turki gitu. Oke. Ya, yang jelas itu kan ada produk fatwa ulama ya, tidak ngitung sendiri maksudnya. Kalau kita ngitung sendiri itu tidak menjadi landasannya. Menjadi penting kita lagi-lagi menghitung tadi, itu patut ditelusuri itu Mas Izul tuh. Siapa yang menetapkan $10? Ada fatwanya apa tidak? Kalau nggak ada fatwanya nggak bisa itu. Anggap kalau nggak ada fatwanya, siapa ulamanya, yang dirujuk itu nggak sah. Karena apa? Tadi kan madhabnya madhab Hanafi. Nah, siapa yang menerjemahkan sampai kemudian ke $10 per orang itu? Maka penting itu merujuk ini ulama. Kenapa? Nanti di akhirat itu yang bertanggung jawab adalah yang mufti-mufti yang seperti itu. Kira-kira kan gitu. Jadi kalau misalkan gini, kalau di Indonesia kenapa menjadi 50.000? Oh itu MUI, ya udah MUI yang tanggung jawab nanti di hadapan Allah di dalam persidangan itu, karena dia yang akan membawa beban fatwa itu. Tapi saya yakin juga itu $10 itu mesti sudah ada ulama yang menfatwakan. Saya memiliki yakin begitu karena bukan hanya sekedar kesepakatan udah $10 aja. Ngitung dari roti itu berapa kilo hitungannya sampai kemudian nanti muncul di angka $10 misalkan begitu. Ini kalau bisa dicari aja untuk menjadikan dasar bahwasanya kawan-kawan kita ketika berzakat di sana kenapa pakai $10 karena mengikuti fatwa ulama bla bla bla. Begitu Mas ya. Terima kasih Ustadz atas paparannya. Semoga semakin jelas yang tadi sudah ditanyakan. Dan tidak terasa ternyata waktu sudah menginjak pukul 9 malam, waktu Montreal sudah mulai agak larut. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelumnya kita mohon kepada Ustadz untuk berkenan memimpin doa untuk kita semua amin. Ya, makasih. Jamaah Syiar Montreal rahmatullah, sekali lagi marilah kita tutup taklim atau pengajian kita pada malam hari ini dengan doa, dengan tetap bermohon bahwasanya semoga ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari bersama pada hari ini membawa berkah dan kemanfaatan bagi kita semua dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Sehingga pelaksanaan ibadah kita itu betul-betul dilandasi oleh sebuah ilmu pengetahuan. Karena banyak juga dari kita yang kadang beragama tidak menggunakan ilmu tapi menggunakan hawa nafsu. Dan kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang istiqomah untuk beragama dengan menggunakan ilmu. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Al-hadniyah wa likulli niyatin sholihah. Lihat Nabi Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwal wal akhir. Wa sallim wa radhi Allah tabaraka wa ta'ala ankum sadatina sabi Rasulillah asma'in amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warham kama rabbana shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma wa laysa ma'ana sakiyan aw mahruma. Allahumma rabbana shrah lana sudurana yassir lana umrana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' amin yutmasina tashwa amin du'ain mustajabu laha. Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban, balighna Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Demikian saya kembalikan ke Pak Mas Izul. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas kesempatan silaturahim dan tausiahnya. Semoga kita semua mendapatkan manfaat, berkah silaturahim, talabul ilmi pada malam waktu Kanada atau pagi waktu Indonesia. Mungkin demikian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatian dan juga pertanyaannya. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada sesi berikutnya, khususnya di bulan depan, Ramadan. Insya Allah kerjasama dengan pengajian Ottawa dan juga Toronto untuk kolaborasi 3 kota pengajian bersama-sama. Sekian, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Gus. Terima kasih Pak